Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli hal. Kembali lagi Al-Fakir menemani Anda semua dalam lensa Ramadan. Saya Suhaili dengan NIM 228113044, jurusan Pendidikan Jarak Jauh Agama Islam di UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon, semester 8, mata kuliah Fikih Muamalah dengan tema Aqd Tijarah dengan dosen pengampu Bashiron MA. Nah, di video kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang tijarah. Setiap hari kita terlibat dalam transaksi sewa, entah itu menyewa kendaraan atau menggunakan jasa ojek online. Tapi tahukah Anda bahwa dalam Islam hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dengan sangat indah dalam akad ijarah. Mari kita pelajari bagaimana cara bermuamalah yang sah dan berkah. Nah, sebagai gambaran terkait tentang materi apa itu tijarah, mari kita sama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Halo, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akad ijarah dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akad ijarah. Istilah ijarah ini sangat umum digunakan dalam perbankan syariah. Ia adalah salah satu akad yang digunakan untuk melakukan hal sewa-menyewa. Hampir mirip dengan sewa-menyewa pada transaksi konvensional, sewa-menyewa dalam transaksi ijarah terjadi antara bank sebagai pihak yang menyewakan, dan nasabah sebagai penyewa, dengan mengacu pada objek yang disewakan. Yang kedua yaitu rukun umum ijarah yang terdiri dari pertama, adanya sikhat ijarah, dua pihak yang saling setuju atas akad yang mereka lakukan. Kedua, adanya pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa jasa tersebut. Ketiga, adanya objek yang akan disewa. Keempat, ujrah atau ongkos sewa. Dan yang terakhir yaitu syarat-syarat umum akad dapat berlangsung. Yang terakhir kita akan membahas jenis ijaroh dan contohnya dalam konteksnya ijaroh ada dua jenis. Satu, ijaroh murni yaitu pemindahan hak guna, manfaat atas suatu barang, jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Contohnya, persewaan rental mobil, kontrak rumah, kontraktor, developer, konveksi, DSB. 2. Ijaroh muntahya bi'al tamlik yaitu akad yang berlawanan ijaroh murni dengan perbedaan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri di akhir akad berakhir. Contohnya seperti, KPR rumah. Sekian penjelasan mengenai akad ijarah. Ikhwan wa akhwat fillah, bagaimana cuplikan video tadi? Apakah sudah ada gambaran? Nah, di sini saya akan memberikan definisi singkat terkait ijarah. Ijarah menurut bahasa itu adalah al-ujratu, itu upah. Sedangkan menurut syara itu adalah hiya aqdun ala manfa'atin maqsudatin min 'ainin aw 'amalin bimuqabili ujratin ma'lumin limuddati ma'lumatin ma'a baqa'i asli al-'aini. Secara bahasa, secara syariat itu adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan daripada barang tersebut. Landasan hukum berdasarkan dalil Al-Quranul Karim. Landasan utama ijarah dalam Al-Quran merujuk prinsip pemberian imbalan atas jasa yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah-upah mereka. At-Talaq. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap jasa yang diberikan dalam hal ini menyusui, wajib diberikan kompensasi berupa upah yang layak sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Yang kedua,
Hadis Rasulullah SAW sangat menekankan keadilan dalam bermuamalah, terutama mengenai ketepatan waktu pembayaran upah agar tidak menzalimi pekerja. Rasulullah SAW bersabda, "U'tu al-ajra ujrahu qabla ayyajiffa urqahu." Berikanlah upah-upah pekerja sebelum keringat mereka kering. Hadis ini merupakan perintah untuk menyegerakan pembayaran upah setelah pekerjaan mereka selesai. Menunda-nunda pembayaran upah padahal ia mampu memberikan pada waktu itu, maka ini adalah suatu kezaliman. Ikhwan wa akhwat fillah, dalam video tadi ijarah dibagi menjadi dua kategori besar sesuai dengan objeknya. Yang pertama adalah ijaratul a'yan, sewa barang atau benda. Manfaat dari benda contohnya sewa laptop, motor, ataupun rumah. Barang yang disewakan harus tetap utuh fisiknya dan manfaatnya digunakan untuk hal yang tidak dilarang oleh agama. Yang kedua, ijaratul a'mal, tenaga atau keahlian seseorang, contohnya jasa tukang jahit, guru privat, atau buruh bangunan. Pekerjaannya harus jelas lingkupnya agar tidak terjadi perselisihan atau gharar. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, dari video tadi kita bisa dapat mengambil kesimpulan agar akad ijarah dianggap sah dan berkah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, keridhaan kedua belah pihak, antaradin, saling ridho, saling ikhlas. Yang kedua, manfaat daripada barang yang disewakan, spesifikasi diketahui lah. Yang ketiga, ada upah daripada sewa tersebut, sewanya jelas, jumlah dan cara bayar yang disepakati dari awal. Ikhwan wa akhwat fillah, oke. Kita sudah bahas panjang lebar soal teori akad ijarah dari Al-Quran sampai simulasinya. Tapi jujur saja, praktek di lapangan seringkali lebih menyeramkan, lebih kejam daripada soal ujian fikih. Kenapa? Banyak dari kita yang semangatnya luar biasa pas akad sewa barang. Tapi pas barangnya mendadak rusak, dia pura-pura hilang ingatan atau amnesia massal. Katanya sewa laptop buat tugas. Malah dipakai main game. Berat, sampai overhead. Pas dibalikin, bilangnya, "Loh, dari awal emang udah kayak gini bang. Ini akad ijarah atau akad cari musuh?" Ikhwan wa akhwat fillah. Atau yang paling klasik soal upah di naskah tadi, hadisnya jelas. Bayar sebelum keringatnya kering. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Tukangnya sudah mandi 2 kali, sudah keringat lagi gara-gara nagih. Kitanya masih bilang sabar aja, nunggu cair. Cairnya kapan bang? Nunggu es di kutub utara semuanya pada mencair. Teman-teman, muamalah itu bukan cuma soal transaksi, tapi soal harga diri dan janji kepada ilahi. Jangan sampai sewa menyewa yang harusnya membawa berkah untuk diri, keluarga, malah jadi jalan pintas buat nambah dosa. Lewat jalur pura-pura lupa lah. Saya Suhaili, mari bermuamalah dengan cerdas, jujur, dan syar'i bersama PJJ Win Sibar Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.